Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Bersama saya Andi Jusniati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Bintan dengan unit kerja SD Negeri 001 Bintan Utara. Pada video kali ini saya akan memberikan pemaparan mengenai koneksi antar materi modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Adapun pertanyaan pemantik yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pendidikan sosial dan emosional? Yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Adapun kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari modul pendidikan sosial dan emosional, yaitu pada modul ini saya mempelajari tentang pembelajaran sosial dan emosional. Dengan mempelajari modul ini, maka sebagai seorang guru, kita dapat memahami dan mengelola emosi atau kesadaran diri, kemudian mampu menetapkan dan mencapai tujuan yang baik atau manajemen diri, mampu membangun dan mempertahankan hubungan yang baik, yaitu keterampilan berelasi, kemudian mempunyai rasa empati terhadap sesama, kesadaran sosial, kemudian dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang kedua, guru harus mampu menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional agar dapat menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi peserta didik sehingga mampu memunculkan karakter murid yang berbudi pekerti yang baik dan dapat terbentuk perubahan positif baik dari pengetahuan, keterampilan maupun sikapnya. Yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pembelajaran sosial dan emosional lebih menitikberatkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih kesadaran dan menjadi manusia yang merdeka. Hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaborasi. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yaitu kolaboratif dan juga mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka seorang guru harus bisa menjadi pemimpin pembelajaran. Untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan serta menantang. Hal ini sangat berkaitan dengan peran guru penggerak yaitu pemimpin pembelajaran. Pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud jika guru penggerak mempunyai visi yang dapat menciptakan budaya positif di sekolah agar menumbuhkan peserta didik yang memiliki karakter yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Pembelajaran sosial dan emosional sangat berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, karena dengan pembelajaran tersebut maka kita bisa mengetahui setiap karakter murid agar dapat mengeksplor potensi yang murid miliki agar menjadi anak yang bertanggung jawab. Semua modul saling berkaitan satu dengan yang lain. Modul tersebut dari modul 1.2 sampai dengan 2.2 bertujuan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pertanyaan lanjutan.
Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata pertanyaan kedua berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh warga sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 5 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: pertanyaan ketiga berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Yang pertama bagi murid dan bagi rekan sejawat. Jawaban dari pertanyaan pertama yaitu, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran anak hanya untuk sekedar nilai pengetahuan dan keterampilan. Dan ketika anak diinstruksikan untuk fokus ketika mengikuti pelajaran, mereka melipat tangan, duduk, diam dan tertib. Setelah saya mempelajari modul ini, ternyata fokus itu tidak hanya sekedar melipat tangan di atas meja, namun fokus itu akan muncul sendiri ketika murid merasa nyaman, aman, dan dengan hati yang rileks akan membuat murid lebih paham akan apa yang disampaikan oleh guru. Dan ternyata belajar itu juga dapat mengubah karakter psikologis sehingga anak dapat memahami kesadaran diri, dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran dalam berempati terhadap orang lain, memiliki kesadaran berelasi sehingga mampu membangun kerjasama dengan orang yang ada di sekitarnya, dan juga mampu mengambil keputusan serta bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah dipilihnya. 3 hal mendasar yang penting dan saya pelajari, yaitu yang pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, menerapkan praktek mindfulness atau kesadaran penuh dengan teknik stop, kemudian melihat secara penuh dan sadar dan mendengar secara sadar. Yang ketiga, menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan siswa, serta kurikulum akademik, kemudian penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, serta penguatan KSE, pendidik dan tenaga pendidik di sekolah. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas atau di sekolah. Yang pertama, perubahan bagi murid. Memberikan pelajaran eksplisit, melakukan integrasi dalam praktek mengajar dalam kurikulum akademik, seperti menyambut murid dengan hangat dan melakukan praktek mindfulness, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Adapun perubahan bagi rekan sejawat. Yang pertama, pendidik dan tenaga pendidikan menjadi teladan yang baik atau role model melalui penguatan kompetensi sosial dan emosional. Kemudian belajar, berkolaborasi, dan berbagi praktik baik melalui kombel sekolah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita menjadi guru yang terus bergerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.